Halo rekan trader, bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam kondisi yang sehat dan juga semangat. Perkenalkan, saya Edwina Enaka, instruktur XM Indonesia. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari serta membahas seputar cara memanfaatkan momentum crypto winter. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, apa itu crypto winter. Jadi crypto winter itu adalah suatu momentum, kemudian suatu fase yang mana harga kripto itu mengalami sideways dalam waktu yang cukup lama. Khususnya di sini yang akan kita tekankan adalah harga Bitcoin ya, sebagai kripto pertama di dunia. Nah, penyebabnya apa bisa terjadi crypto winter? Yang pasti di sini crypto winter ini berhubungan dengan fase kenaikan pada harga suatu kripto tertentu, contohnya Bitcoin, yang mana sebelum adanya crypto winter pasti harga Bitcoin itu sudah mencapai bull run terlebih dahulu ya. Jadi sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan biasanya akan terjadi bubble pada harga tersebut, siap pecah gitu ya. Nah, kondisi di mana terjadi pecahnya bubble ini kita namakan kondisi bearish pada harga Bitcoin tersebut. Setelah Bitcoin ini mencapai kondisi bearish, maka Bitcoin ini akan mengalami fase sideways. Ya, jadi di fase sideways inilah yang kita namakan sebagai crypto winter. Jadi intinya pada video kali ini yang akan kita tekankan, gimana sih cara kita memanfaatkan momentum sideways-nya si crypto ini atau si Bitcoin ini. Sebenarnya dalam crypto winter sendiri ada banyak ya tanda-tandanya. Kalau di tahun ini kita bisa melihat awalnya itu tanda-tandanya sudah jelas, harga Bitcoin menurun drastis dari sekitar 68.000 lebih turun sampai ke harga yang sekarang 20.000. Nah, kemudian minat orang-orang terkait dengan exchange juga berkurang, kemudian juga para miner dari Bitcoin banyak yang menjual kepemilikan Bitcoin mereka. Serta di sini juga kemarin diawali dengan tragedi dari Terra Luna juga ya. Itu semua memperparah kondisi penurunan harga kripto khususnya Bitcoin dan juga terjadinya fase sideways. Crypto winter ini juga kerap kali dihubungkan dengan adanya peristiwa Bitcoin halving. Jadi Bitcoin halving itu sendiri adalah kondisi di mana para miner atau para penambang Bitcoin ini berhak mendapatkan upah mereka atau berhak mendapatkan gaji mereka dalam bentuk Bitcoin. Yang mana biasanya Bitcoin halving ini akan diadakan setiap 4 tahun sekali. Jadi apabila sudah tercapai 210.000 blok, maka akan diadakan Bitcoin halving. Dan setiap kali halving pun pemberian Bitcoin itu semakin dikurangi setengahnya. Jadi seperti yang rekan-rekan bisa lihat pada gambar berikut, di halving pertama Bitcoin tahun 2012, beberapa bulan setelahnya Bitcoin mengalami harga tertinggi yaitu di sekitar $1.000 ya pada tahun 2013. Dan kemudian halving selanjutnya selang beberapa tahun ya, yaitu di 2016, Bitcoin juga setelah itu mengalami harga tertinggi lagi. Jadi beberapa bulan setelah 2016 yaitu masuk ke 2017, Bitcoin mencapai harga tertingginya di sekitar $20.000. Nah, kemudian di halving ketiga yaitu Bitcoin halving pada tahun 2020. Nah, beberapa bulan setelahnya yaitu di 2021, Bitcoin mencapai harga tertinggi sepanjang masanya atau ATH di sekitar 68.000 lebih gitu ya. Nah, jadi wajar kalau semisal Bitcoin itu mencapai harga tertinggi, pasti akan ada penurunan yang cukup drastis juga dan kemudian masuklah kita pada masa crypto winter. Jadi itu adalah fase di mana orang-orang akan mengakumulasi kembali kepemilikan kripto mereka, baik itu dari Bitcoin ataupun altcoin. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana cara kita memanfaatkan momentum crypto winter tersebut agar kita bisa memaksimalkan cuan ataupun keuntungan nantinya ya pada aset kita. Yang pertama di sini poin pentingnya kita sudah harus menentukan terlebih dahulu ya di awal apa saja aset yang ingin kita investasikan. Contoh di sini kita bagi dua ya. Aset yang volatile kemudian yang tidak terlalu volatile atau ya kita namakan ini diversifikasi aset. Nah, ketika kita sudah memilih keduanya, masuk kita ke aset yang bentuknya volatile. Salah satu contohnya di sini adalah kripto ya. Kripto di sini bisa kita beli secara spot ataupun futures, trading futures. Yang kita bahas di sini adalah
pembelian kripto pada spot market ya. Jadi pada waktu Bitcoin itu sudah mencapai fase akumulasi, kelihatannya bagaimana sih kalau Bitcoin itu sudah mencapai fase akumulasi? Terlihat bahwa harganya sudah mulai sideways di beberapa titik dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan itu kemungkinan besar terjadi pada saat detik-detik sebelum halving dimulai ya. Jadi tahun-tahun sebelum halving itu adalah tahun sideways-nya Bitcoin, dan kemudian nanti masuk ke 2024 yaitu halving selanjutnya, maka kemungkinan besar diprediksi harga Bitcoin akan mengalami kenaikan kembali. Kita sudah memutuskan untuk beli Bitcoin di spot pada waktu sideways-nya dia, pada waktu crypto winter. Nah, caranya kita bisa memanfaatkan dengan metode DCA atau dollar cost averaging. Jadi itu adalah metode di mana kita menginvestasikan sejumlah aset yang sama ya dalam beberapa tahapan waktu gitu. Jadi misalnya setiap sebulan sekali kita invest sekitar 10 juta rupiah dalam bentuk Bitcoin, dilakukan selama 1 tahun rutin, jadi bertahap gitu ya. Dan untuk momentum ini juga sangat cocok gitu dimanfaatkan pada saat crypto winter, karena kan harga kripto ini bergerak cenderung di zona yang kecil gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum sideways tersebut untuk bisa mencicil kripto yang memang kita minati gitu dalam kurun waktu ya yang cukup lama. Jadi itu adalah cara kita untuk memanfaatkan momentum crypto winter. Di masa seperti itu kita bukan takut ya, tapi memang kita harus lebih yakin aja gitu kalau kita bisa konsisten setiap saat nabung. Dan khususnya di sini metode ini dikhususkan untuk jangka panjang. Jadi kurang lebih untuk yang ingin investasi long term gitu, bukan untuk memperoleh cuan atau keuntungan dalam waktu yang singkat. Oke, jadi kurang lebih itu rekan-rekan ya cara kita memanfaatkan momentum pada saat terjadinya crypto winter. Semoga video ini dapat membantu dan juga bermanfaat. Terima kasih untuk rekan trader yang sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk rekan trader yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar XM atau promo-promo lainnya, rekan trader juga bisa memfollow sosial media XM yang lainnya, yaitu ada Telegram, kemudian Facebook, dan juga Instagram. Atau bisa juga subscribe channel YouTube dari XM Indonesia untuk bisa mengetahui informasi lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan trader untuk yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.